to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktaviani dengan NIM 856794976. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Pokjar Baturaja. Pada praktikum IPA kali ini, saya akan membahas tentang simbiosis. Tujuan percobaan ini ialah mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang digunakan ialah alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Prosedur percobaannya ialah siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu pergilah ke kebun atau tempat sekitar. Yang ketiga, cobalah identifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang terjadi antara makhluk hidup. Tuliskan hasil identifikasi pada lembar pengamatan. Tentukan jenis kerugian apa yang terjadi atau keuntungan apa yang terjadi pada simbiosis tersebut. Lalu tuangkan hasil dalam tabel 1.7. Simbiosis adalah bentuk hubungan khusus antara dua organisme berbeda jenis yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Ada 3 jenis simbiosis utama. Yang pertama itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Bentuk hubungannya saling menguntungkan. Saat kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap nektar sebagai sumber makanan, serbuk sari menempel pada tubuhnya. Ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain, serbuk sari tersebut ikut terbawa dan membantu proses penyerbukan. Kupu-kupu mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu dalam penyerbukan sehingga dapat menghasilkan buah dan biji. Contoh yang kedua yaitu hubungan kerbau dan burung. Bentuk hubungannya saling menguntungkan. Burung memakan kutu atau parasit yang menempel pada tubuh kerbau. Kerbau diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih dari kutu. Burung diuntungkan karena mendapat makanan. Contoh simbiosis mutualisme yang selanjutnya itu hubungan lebah dan bunga. Bentuk hubungannya saling menguntungkan. Lebah menghisap nektar sebagai bahan membuat madu. Pada saat yang sama, kaki lebah mengangkut serbuk sari dan memindahkannya ke bunga lain. Lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu organisme memperoleh keuntungan sementara organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya sirih dan pohon inangnya. Bentuk hubungannya sirih untung, inang tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Tanaman sirih adalah tanaman yang merambat yang menumpang pada batang pohon inangnya untuk memanjat ke atas agar mendapat cahaya matahari. Sirih diuntungkan. Tetapi pohon inang tidak terganggu karena nutrisi pohon tidak diambil oleh sirih. Contoh selanjutnya yaitu paku tanduk rusa dan pohon. Bentuk hubungannya paku tanduk rusa untung, pohon tidak dirugikan. Paku tanduk rusa menempel pada batang atau dahan pohon sebagai tempat hidup. Ia mendapatkan tempat tinggi untuk menangkap cahaya dan menampung air hujan. Pohon tidak mengalami kerusakan karena paku ini tidak mengambil makanan dari pohon. Contoh selanjutnya itu pohon mangga dan anggrek. Bentuk hubungannya, anggrek untung, pohon mangga tidak dirugikan. Anggrek epifit menempel pada batang atau cabang pohon mangga hanya untuk tempat bertumpu dan mendapatkan sinar matahari. Anggrek mendapat tempat hidup sementara pohon mangga tetap tumbuh normal, tidak kehilangan nutrisi apapun. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketika satu organisme diuntungkan sementara organisme lainnya dirugikan. Contohnya pohon bungur dan benalu. Bentuk hubungan ini, benalu diuntungkan sedangkan pohon bungur dirugikan. Benalu adalah tanaman parasit yang menancapkan haustorium, akar penghisap, ke jaringan pohon bungur. Benalu mengambil air dan nutrisi menyebabkan pohon bungur melemah bahkan dapat mati. Contoh selanjutnya adalah pohon inang ditempeli tali putri. Bentuk hubungannya, tali putri diuntungkan, pohon inang dirugikan. Tali putri adalah tumbuhan parasit yang tidak memiliki
klorofil sehingga mengambil makanan sepenuhnya dari tanaman inangnya dengan menancapkan benang penghisap. Akibatnya pohon inang kekurangan nutrisi, pertumbuhannya terhambat bahkan bisa mati. Yang selanjutnya adalah ulat dan pohon pisang. Ulat diuntungkan sedangkan pohon pisang dirugikan. Ulat memakan daun pohon pisang sebagai sumber makanan. Ulat diuntungkan namun pohon pisang kehilangan daunnya, sehingga proses fotosintesis terganggu dan pohon dapat tumbuh tidak optimal. Demikianlah video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.